Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wa qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan kembali dalam majelis yang kita rindukan, majelis ilmu, majelis yang mudah-mudahan orang-orang yang duduk di majelis itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikatnya. Majelis yang kita berharap dari majelis ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang kita berharap di majelis ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan ilmu ini yang mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita awali pengajian pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu di antara yang paling penting di dalam kajian atau setiap kita ikut pengajian adalah niat. Niat inilah yang paling menentukan. Ada orang yang setiap kali ada majelis taklim, dia mesti ada di sana. Tetapi kenapa setelah kita muhasabah, kita introspeksi diri, kenapa dari majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain tidak ada perubahan? Ada orang yang berharap betul di majelis ilmu itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dia tidak banyak dari majelis ilmu ke majelis yang lain. Tetapi ada perubahan dalam sikap, dalam ibadah yang dia lakukan. Kalau umpamanya yang dikaji itu masalah sholat, pasti ada perubahan. Dari kebiasaan sholat yang dia lakukan ada perubahan. Dari mulai takbirnya, rukuknya, sujudnya, ada perubahan. Dalam artian perubahan dari yang dia tidak tahu jadi tahu, dari yang dia tidak paham jadi paham, dari yang dia tidak tumaknina jadi tumaknina. Itu perubahan. Bukan berarti perubahan itu dari awalnya nggak takbir jadi takbir, dari awalnya takbir terus nggak takbir. Nah itu bukan perubahan. Bukan seperti itu maksud saya. Nah, ada apa sebenarnya orang mencari ilmu kok ada perubahan? Disinilah pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niatnya. Ada orang yang ngaji timbangannya nganggur atau tak ngaji. Ada yang begitu? Nggak sedikit. Timbangannya aku nganggur ning omah aku tak ngaji. Nggak akan dapat, Pak. Ya. Ya cuma timbangannya nganggur, ya ketemu teman-teman. Apa yang diharapkan dari ilmu itu nggak dapat. Karena niatnya daripada nganggur. Ya. Ngisi waktu. Ya. Karena itu jangan niat. Ada yang hari ini datang, besok nggak datang.
Ada yang besok datang, lusa nggak datang. Gitu. Tetapi kalau kita lihat apa yang kita kaji di masalah sholat, dan itu beruntun. Makanya ketika kita berbicara masalah sholat khusyuk dari A sampai Z, ya, kalau kita sekali saja nggak datang, nah, masa saya harus mengulangi lagi? Itu namanya tigo nang saya, ya. Tapi tidak apa-apa, ya. Namanya juga setiap kita punya kesibukan. Makanya persiapan itu penting, Pak. Persiapan itu penting. Sebagaimana saya katakan, seseorang itu bisa sholat khusyuk karena adanya persiapan. Kenapa kalau kita tidak khusyuk? Boleh jadi kita menganggap bahwa sholat itu sebuah rutinitas. Sebuah rutinitas yang biasanya kalau sesuatu yang rutinitas itu tidak terlalu ditemani, gitu loh. Ya, karena itu rutinitas. Bajunya juga ala kadarnya, bajunya juga apa adanya, yang penting menutup aurat. Nah, kita menghadap orang biasa saja, Pak. Kita menghadap manusia saja yang dia punya jabatan, tentunya kita pakaian tertentu. Kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dibatasi apa? Jadi auratnya laki-laki dan perempuan jelas berbeda, tapi dibatasi itu. Nah, tentunya kita menghadap kepada siapa? Tentunya harus berbaju, berpakaian yang mengikuti adab. Ya, jadi persiapan. Sama dengan kita ngaji. Ada kita ngaji, kita datang ke majelis ilmu dengan persiapan. Besok malam Sabtu. Mudah-mudahan saya tidak terlambat. Mudah-mudahan saya sehat. Saya bisa datang tepat waktu. Saya mudah-mudahan diberi istiqomah untuk bisa ikut kajian ilmu malam Sabtu. Begitu, Pak. Itu artinya persiapan. Dan sungguh-sungguh. Sebagaimana ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menanyakan sesuatu, yaitu iman, Islam, ihsan. Bagaimana duduknya malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW? Ini mengajari kepada sahabat bagaimana cara kita mencari ilmu. Seperti itu, Pak. Sungguh-sungguh. Jadi kalau ngantuk itu ditahan. Ya salah, Pak. Nggak ada kopi, jadi ya itu. Nggak guyon, jangan disuruh-suruh guyon. Sebenarnya Pak Irfan ini nggak serius ini, nggak. Saya itu betul. Kalau motor disungguh ya, kayaknya Pak Didi nggak nolak ya. Nggak guyon. Artinya Bapak dan saudara sekalian, sekali lagi bahwa kita muhasabah. Kenapa kok nggak ada perubahan? Nggak ada perubahan. Saya lihat sholatnya tetap begitu, ada kesalahan. Padahal sudah saya terangkan mulai dari lahiriahnya sholat. Lahirnya sholat itu syariatnya sholat sudah kita sampaikan dari takbir sampai salam. Tapi kok tetap nggak ada perubahan. Ya. Terus kita menginjak kepada bagaimana cara sholat khusyuk. Kalau cara sholat khusyuk memang nggak bisa dideteksi, Pak. Ada dua orang sholat berbeda jauh menurut hadis Nabi. Dua orang ini sholat bersama-sama, waktunya sama-sama, jejer, tapi nilainya jauh berbeda. Karena yang satu tidak khusyuk, yang satu khusyuk. Yang bisa menilai ini bukan kita. Ya, saya nggak bisa. Yang bisa menilai adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, pertanyaannya dari materi yang sudah kita sampaikan, apa sudah khusyuk? Saya tidak bisa menilai Pak Haji Budi, saya nggak bisa menilai Pak Haji M, saya nggak bisa menilai Pak Andre, nggak bisa, Pak. Apakah kalau sholat dengan Allahu Akbar, khusyuk? Belum tentu, Pak. Khusyuk itu tidak bisa dilihat dari lahiriah. Makanya
sahabat Hudzaifah mengatakan, janganlah kalian salat seperti khusyuk yang munafik. Khusyuk munafik itu apa? Khusyuk munafik itu lahiriahnya seolah-olah khusyuk, tapi hatinya nggak khusyuk. Itu khusyuk munafik itu. Oh iya. Jadi kira-kira sudah khusyuk belum? Sudah khusyuk belum? Apa? Sulit. Siapa tadi yang ngomong sulit? Angkat tangan. Bu, siapa tadi ibu yang ngomong sulit? Enggak, itu wali, Pak, tidak ada yang namanya sulit. Rasul saja berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu ya dari hati yang tidak khusyuk. Berarti apa? Rasul saja berdoa kepada Allah minta supaya hatinya khusyuk. Berarti khusyuk itu pemberian. Semakin panjenengan dekat dengan Allah, mohon kepada Allah terus-menerus supaya diberikan khusyuk. Sama dengan hidayah. Hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau panjenengan tidak sambung, kalau panjenengan tidak jemput itu hidayah, juga tidak akan diberikan. Kita duduk di majelis ilmu, kita duduk di majelis ilmu dalam rangka apa? Meminta hidayah. Aduh, mau diwayai dikai hidayah lah dikai. Enggak begitu, Pak. Kita harus ikhtiar untuk menjemput hidayah. Kita harus ikhtiar untuk menjemput khusyuk. Bagaimana cara khusyuk? Bagaimana cara khusyuk? Bagaimana tata cara untuk menjemput khusyuk? Bagaimana doa supaya kita dapat khusyuk? Itu semua adalah cara. Allah nanti yang akan memberikan. Ya. Jadi jangan ngomong sulit, Pak. Angel, Pak. Khusyuk-khusyuk, no malah nggak khusyuk. Dari khusyuk itu merem, aku merem tapi malah eling nggak karu-karuan. Ampun ya, Pak. Mulai inget kali yang meranggon, tonggo kantor. Makanya kalau orang mengatakan bahwa khusyuk itu lahiriah, jangan. Nah, teman Pak, ngerti ini Pak, bisa juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan melihat khusyuk itu dari badan, jangan melihat khusyuk itu dari lahiriah, tidak. Lahiriah, ya, mohon maaf, mulai dari takbir sampai salam itu amalan apa? Amalan dohir. Khusyuk itu amalan apa? Amalan batin. Karena amalan batin tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak diminum, biar enggak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tawanan perang dari Israel, seorang ibu dan dua anaknya. Ketika minta minum, kasih minum. Tapi oleh tentara, masih stop. Bismillah, Bismillah. Nah, gitu. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya pernah mengingatkan panjenengan. Walaupun ini botol kayak begini, minum harus punya adab. Walaupun sak ngelak-ngelak panjenengan karena puasa, jangan sekali langsung jadi. Usahakan minimal 2 kali minum itu. Bismillahirrahmanirrahim masuk, lepas alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim masuk lagi, keluar alhamdulillah. Selagi air itu ada di dalam tubuh kita, insya Allah kita akan dijauhkan dari maksiat oleh Allah SWT. Itu ya. Sekali berdiri lagi. Oh ya, ada kan orang yang minum sekali terus berdiri lagi. Ditambah mengkerik mana?
Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayo kita mengulangi kembali, karena kemarin saya melihat ada yang tidak hadir. Pak JM kapan hari mengingatkan kepada kita, Pak tolong praktekkan sholat khusyuk itu gimana. Memang sulit Pak mempraktekkan sholat khusyuk itu. Ya apa caranya dipraktekkan sholat khusyuk? Itu masalah batin. Ya, kalau kaifiat sholat, gerakan sholat lahiriah bisa Pak mengikuti sunnah. Jangan sampai syariat sholat itu kita nggak mengikuti sunnah. Jangan. Ya, mulai dari takbir sampai salam kita harus mengikuti syariat. Bagaimana cara takbir, bagaimana cara ruku, bagaimana cara i'tidal, bagaimana cara sujud, bagaimana cara tahiyat, bagaimana cara salam, semuanya diatur. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tapi yang terkait dengan masalah khusyuk tak bisa Pak, kan itu batin. Kan itu batin. Nah, sampai Nabi SAW ketika ada masalah, itu sholat 2 rakaat. Karena dengan sholat 2 rakaat, masalah itu akan terselesaikan. Tapi kalau jenengan kan nggak ada masalah kan? Saya melihat wajah-wajah nggak penuh masalah, sehingga nggak perlu sholat 2 rakaat. Rasulullah sholat 2 rakaat setiap ada masalah dakwah, masalah umat, ya. Masalah rumah tangga, masalah yang lain, mesti sholat 2 rakaat. Kalau tidak khusyuk Pak, sulit untuk menyelesaikan masalah itu. Ya Bilal arikhna bis salah. Ya Bilal istirahatkan kami dengan salat. Ketika perang Tabuk, ketika perang Khandaq, menggali parit, batu besar diangkat saat puasa, capek. Sahabat capek saat waktunya sholat. Rasul manggil Bilal, ya Bilal arikhna bis salat. Ya Bilal istirahatkan kami dengan salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan, sholat. Selesai sholat, produktivitas kembali Pak. Jadi Rasul menganggap sholat itu istirahat. Karena dengan sholat itu Rasul bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sholat itu seluruh tubuh ini fresh kembali. Karena dengan sholat itu semua persoalan bisa terselesaikan. Koyok sholat panjenengan nggih ngoten kados. Selesai sholat malah istirahat. Yaitu sholat tarawih itu. Selesai sholat malah istirahat. Padahal sholat itu istirahat. Ya. Nah istirahat itu apa Pak? Istirahat itu kan, mohon maaf. Setelah bekerja di pabrik, ya istirahat waktu sholat Jumat itu, makanya koyok pindang itu. Nggak tahu, adik ini nggak tahu. Sekali-sekali ke sholat Jumat di bukan Baitul Maqdis, Baitul Mustaqim ya. Selesai adzan, selesai khutbah, salat 2 rakaat, langsung tidur. Kayak pindangnya. 15 menit Pak, fresh kembali. Itu istirahat beneran itu. Tapi Rasul mengatakan arikhna bis shalah. Istirahatkan kami dengan sholat. Capek, lelah, mestinya kan tidur kan Pak? Dengan sholat. Jadi kalau panjenengan capek, lelah, sholat. Malah kita kalau capek, lelah, aras-arasen, sholat. Aneh kan? Beda jauh, Bu. Kalau kita capek, lelah, dari malam capek, ayo sholat. Enggak daluai. Istirahat sih. Capek aku, udah. Malah Nabi ketika capek, lelah, sholat. Baru fresh. Udah begitu. Ya, memang bedanya dengan kita itu. Beda tipis. Kenapa kok bisa demikian? Khusyuk yang menentukan. Ya, Pak, seluruh organ tubuh kita ini kan digerakkan oleh apa? Hati. Kalau hatinya dicas dengan khusyuk, khusyuk itu apa? Amalan batin.
Berarti kalau orang sholat dengan khusyuk, batinnya itu dicas. Kalau batinnya fresh, seluruh tubuh bisa fresh. Coba bayangkan. Ketika jenengan ada masalah, capek enggak? Sakit enggak tubuh panjenengan? Gampang ngeluh sirah. Tensinya mulai naik. Diabetesnya mulai turun apa naik? Tinggi. Kadar gulanya. Kenapa? Ada masalah. Ada masalah. Yang masalah itu apa? Hatinya itu. Kenapa hati orang itu fresh, senang, bahagia, jarang kena penyakit? Disitulah pentingnya sholat khusyuk. Ya. Oke, kita mulai. Kita ingat kembali yang kemarin. Pertama, bagaimana cara sholat khusyuk? Persiapan. Dari sepekan ini sudah diamalkan persiapan? Jujur saja. Yang mana tadi? Sampun. Sampun apa sudah? Oh. Persiapan, Pak. Saya berkali-kali ngomong persiapan. Sudah, kata-kata persiapan ini penting, Pak. Jangan diremehkan. Kenapa orang menunggu waktu sholat? Itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mendoakan. Dari maghrib sampai isya nunggu waktu sholat. Mulia orang kayak gitu. Berarti dia mempersiapkan diri untuk menjemput sholat isya. Ya. Beda dengan ketika ada orang azan kita nggak dengar, tahu-tahu qomat lari, nggak persiapan, Pak. Sulit untuk bisa khusyuk kayak begini, Pak. Ya. Jadi persiapan itu bajunya disiapkan, wudu pakai pasta gigi, bukan Pepsodent, tapi yang lain, contoh gitu ya. Kok nyandak-nyandak ke sana, Pak? Karena majelis ulama sudah mengingatkan kita. Jadi Bapak dan saudara sekalian, persiapan. Ya. Sampai ada hadis Nabi kan, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan untuk siwak setiap kali salat atau inda kulli wudu, setiap kali wudu. Sehingga ada orang yang pakai siwak sungguhan, Pak. Bukan sikat gigi tapi siwak. Ada yang nggak nemu siwak tapi pucuke baju. Aduh. Wonten, Pak. Coba dipraktekkan, Pak. Sorry. Karena saya juga pernah lihat imam lagi. Masya Allah. Cukuplah, Pak, kita gosok gigi. Kalau memang jenengan pakai siwak juga nggak apa-apa. Pakai siwak, ya. Jadi supaya ini persiapan sebenarnya. Kemudian wudu pelan-pelan, basuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan. Dimaknai, wudu itu dimaknai, Pak. Tangan jenengan membasuh, itu difahami arti membasuh itu apa. Membasuh tangan, ya Allah, tangan saya ini kali ini gak karu-karuan, ya tanda tangan gak kena barang itu gitu. Ya, ngambil sesuatu yang bukan haknya, sering pula ya Allah, pula basuh ya Allah. Itu di dalam hati, gak usah diucapkan. Ya, diucapkan akeh sing ngenteni. Gak mari-mari nanti. Ini taraf latihan, Mbak. Tapi kalau jenengan sudah latihan sering begitu, langsung nyetel gitu loh. Ya. Nah, itu umur. Pelan-pelan. Makna umur itu apa? Ya. Menggosok mulut, membersihkan mulut. Mulut ini tempatnya apa? Ngomong bohong, ngomong nggak kena, nyelatu, nyakiti hati orang, dibersihkan. Sambil mohon kepada Allah. Ini saja, Pak. Kemarin sudah saya sampaikan ini, ya, terangkan. Karena banyak saya lihat
nggak hadir tanpa alasan. Kalau BCM kan ada alasan, Pak saya izin ada acara ke Ponorogo keluarga. Nah itu bagus itu. Ada yang nggak izin, tapi tidak apa-apa, tak izin. Ya, ini saya sampaikan kembali. Ya, menggosok, berkumur, membersihkan mulut, hidung. Ya antara mulut dan hidung satu paket. Itu kan syariatnya begitu. Dikeluarkan, terus wajah, dibersihkan wajahnya dengan wajah ini ada apa? Ada mata, ya kan? Wajah ini ada mata, ada mulut, dibersihkan. Mata ini melihat tidak karu-karuan, guys. Sehari ini mata ini melihat sesuatu yang saya kok nggak yakin kalau jenengan ketemu orang wanita yang cantik, nggak mungkin nggak lihat jenengan. Saya yakin itu jenengan mesti lihat. Iya Pak Tenan. Oh iya mantu. Ya. Padahal Pak Tenan nggak begitu, ya, mewakili jenengan. Jadi kalau kita melihat orang yang bukan mahramnya, wudu dibasuh. Ya Allah, wajah saya sering melihat sesuatu yang mohon maaf, mohon ampunanmu ya Allah, saya bersihkan dengan air wudu. Tangan sampai siku 3 kali terus itu. Kemudian apa ini? Saya mau tanya. Rambut apa kepala? Gak rambut ah? Khawatir rambut. Kalau rambut pas yang gundul berarti kan gak usah berarti. Ya, kepala. Bawah, balik lagi, kemudian telinga. Nah, telinga ini kan perlu dibersihkan. Kenapa? Karena telinga juga tempatnya maksiat. Mendengar sesuatu, mendengar orang menghibah, mendengar orang fitnah, jenengan mendengar, tapi tidak bisa melarang. Loh, dibersihkan. Ya, setelah itu kaki, terus gitu selesai itu menghadap kiblat doa. Nah, dari doa ini saja, Pak, kita tafahami. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dua maksud itu. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku, Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadi hamba-hambamu yang taubat. Taubat ini kan persoalan batin. Iya kan? Taubat. Hamba taubat, ampuni ya Allah. Semuanya kan dibasuh tadi karena kealpaan kita, karena kesalahan kita, karena dosa, karena maksiat semuanya. Dibasuh dengan wudu. Jadikanlah hamba ini termasuk orang yang taubat. Terimalah taubat hamba ya Allah. Waj'alni minal mutatahhirin. Dan jadikanlah kami orang yang suci dengan cara apa? Wudu secara lahir. Oh ya, wudu saja itu lahir dan batin. Berangkat Pak, berangkat pelan-pelan menuju masjid yang laki, yang perempuan di rumah atau ke masjid kalau memang tidak ada fitnah. Berangkat ke masjid, gitu kan? Ya, nggak usah lari-lari. Lari gimana? Pak pakai sepeda motor. Ya, artinya itu, ya zikir, tetap zikir. Kan sampai sana, menghadap kiblat. Yang panjenengan hadap itu siapa? Jenengan mau menghadap kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah pentingnya tauhid. Ya, kalau hubungan korelasi antara ihsan dengan khusyuk itu sangat erat. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kalian ibadah itu seolah-olah kalian melihat Allah, seolah-olah kalian melihat Allah. Nggak bisa Allah dilihat karena laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan sesuatu yang lain. Nggak bisa dilihat. Ya, seolah-olah karena kita menghadap. Ya. Jenengan menghadap pimpinan saja ada rasa takut. Ya. Jenengan menghadap pimpinan saja ada rasa takut, ada rasa sungkan, ada rasa khawatir. Aku kok dipanggil pimpinan nono apa ya? Dek gitu Pak ya. Waktu kayak SP, gak kamu boleh. Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa ketundukan,
dengan merasakan miskin, tidak memiliki apa-apa, tidak ada daya dan kekuatan, dengan merasakan fakir di hadapan yang maha kaya, menghadap, Pak. Itu saja kalau benar-benar jenengan merasakan itu, gemetar, Pak, rasanya. Sebagaimana Hasan, ya, Hasan bin Ali, Hasan bin Ali atau siapa itu, dia ketika wudhu menguning wajahnya. Kemarin berkali-kali saja, kenapa engkau wajahmu terasa menguning setelah wudhu? Bagaimana tidak? Karena sebentar lagi aku akan menghadap kepada Rob yang menciptakan alam semesta. Inilah Bapak dan Saudara sekalian, ya, yang dimaksud dengan ihsan. Ihsan itu harus memunculkan dua hal: merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, seolah-olah ketika ibadah itu kita melihat Allah. Musyahadah itu kan merasa melihat, seolah-olah melihat. Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita, Pak. Ya. Jadi gimana ya? Nggak bisa dibahasakan waktu sholat itu. Ya, makanya bener lah, Pak, menghadapnya itu bener gitu loh. Ya, ngerti menghadapnya bener itu, Pak. Ketika jenengan menghadap dengan sungguh-sungguh, jenengan dipanggil Pak pimpinan, Pak, ngadep ae pating plengos. Wis dipanggil nggawa HP bisa. Dulinan HP kira-kira gimana yang manggil panjenengan? Mas Nizar dipanggil pimpinannya. Pimpinan bukan ya atasannya lah, atau di atas atasannya. Loh, apa di atas atasannya itu? Kira-kira gimana? Pas menghadap kepada pimpinan, jenengan bawa HP, main HP. Kira-kira muri-muri enggak pimpinan? Kamu tahu kenapa kamu saya panggil? Enggak tahu, Pak. Sambil enggak main HP, kira-kira gimana? Langsung itu kita menghadap manusia biasa, Pak. Ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan menghadap tidak sungguh-sungguh. Jenengan sholat ini kan menghadap, Pak. Menghadap saja tidak sungguh-sungguh. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat jasad sampean. Allah tidak melihat baju sampean. Allah tidak melihat mukna sampean yang harganya 2,5 juta itu. Tidak. Tapi yang dilihat oleh Allah hati panjenengan. Wes ngadep apa ora? Allahu Akbar. Pas begini, Pak. Hati ini nangone Jember Taman. Allahu Akbar, hati ini nangone. Barusan pekerjaan yang barusan jenengan selesaikan, masih ada yang belum selesai, menghadap ke situ. Yang dilihat oleh Allah itu hati kita, Pak. Oh, ya. Gimana Pak Pur? Pun ngadap. Pak Sam. Kita ini bukan anak muda lagi, Pak. Pun wayahi. Pun wayahi nopo? Nopo Ustaz? Pun wayahi nopo? Lampun wayahe lah terus ngadep ae ra iso pripun. Padahal niki sing damel sangu niku begini niki, Pak. Ya. Kita menghadap. Nah, kita menghadap mboten sungguh-sungguh terus ya napa? Ya. Makanya pada saat menghadap, kalau konton jenengan menghadap mboten patek nemen, Pak. Ya, karena seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah ya, melihat Allah, padahal kita nggak bisa melihat. Kalau jenengan tidak bisa itu, maka yakinlah Allah melihat kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Kalau kita nggak bisa melihat Allah, Allah melihat kita. Masukkan dalam hati itu, Pak. Allah melihat kita. Berarti kata Nabi, kalau orang merasa bahwa dirinya dilihat oleh Allah, dia akan sungguh-sungguh sholatnya. Sungguh-sungguh sholatnya. Ya Allah, kira-kira akeh sungguh-sungguhin apa dereng? Prosesnya begini. Sampai kapan prosesnya gak mari-mari nih? Prosesnya terus. Ya Allah. Ya nek malaikat Israel nyabut nyawanya orang uji proses aja di sisi proses iki gitu ya. Karuan. Baik, ya. Takbir Allah. Jadi ketika menghadap sungguh-sungguh ya. Makanya saat orang takbir, kata Pak Yai Mangkuk Meranggoni, ada orang takbir itu Allah, Allah, Allah. Kira-kira gimana kayak gitu? Boleh nggak gitu? Kok nggak boleh? Kok nggak boleh? Kenapa? Kok tahu was-was? Ya karena Nabi tidak pernah ngajarkan seperti itu. Itu Pak. Jadi secara syariat kita harus niru Nabi. Niru apa? Niru prakteknya Nabi sholat itu kayak apa? Takbir. Antara ini dengan bahu atau ini loh Pak, telinga gitu. Itu nggak boleh salah kalau itu Pak. Tapi ketika jenengan menghadap, selesai menghadap sungguh-sungguh Allah Akbar. Allah yang Maha Besar. Yang lain kecil. Ngomong Allahu Akbar sungguh-sungguh Pak, jangan bohong. Ngomong Allahu Akbar kok harta panjenengan yang paling gede. Jabatan panjenengan paling gede. Masih ada rasa sombongnya. Yang berhak sombong, yang wajib sombong, yang pantas sombong itu hanya Allah. Karena Allah lah yang Maha Akbar. Kita ini nggak punya apa-apa, Pak. Ya, nggak pantas sombong. Ya. Jadi ketika panjenengan Allahu Akbar, ketika lisan ngomong, paham hati, Pak. Nggih Gusti, panjenengan ingkang Maha Akbar. Itu, Pak. Sampai di sini. Ada yang belum paham? Nggak apa-apa, monggo kalau ada yang ditanyakan. Ya, saya ada kesempatan minum masalahnya. Indikatornya khusyuk itu apa? Dan apakah setiap orang itu bisa? Indikator khusyuk itu banyak. Secara umum, indikator seorang khusyuk itu nggak bisa dilihat. Iya, yang bisa mengetahui hanya dirinya. Karena indikatornya susah ditipu. Tetapi secara umum indikator orang itu khusyuk ketika dalam kehidupan bermasyarakat. Orang khusyuk sholat mesti hubungan sosialnya mesti baik. Hubungan sosialnya mesti baik. Kalau ayat Al-Quran mengatakan innas sholata tanha anil faksha wal, itu indikasi salat khusyuk. Kenapa Pak dia salat tapi masih nyuri? Kenapa dia salat masih seneng? Kenapa dia salat masih seneng? Itu. Apakah koruptor-koruptor mohon maaf yang muslim mereka nggak salat? Khusyuk juga Pak, mohon maaf bukan khusyuk, sholat juga Pak. Tapi kenapa kau masih melakukan itu? Tidak khusyuk sholat. Itu saja, tidak khusyuk sholat. Sholatnya khusyuk tapi dia seneng ngerasani orang. Sholatnya khusyuk tapi masih nyeladu orang. Sholatnya, mohon maaf khusyuk bukan khusyuk. Dia sholat 5 waktu, sholat panteng, ahli ibadah. Tapi kenapa lisannya tidak terjaga? Sampai ada seorang sahabat, ya Rasulullah, si fulanah
si fulana, tetangga kami sholat malamnya tekun, sholat 5 waktunya luar biasa, ibadah-ibadah yang lain pateng ya Rasul, tetapi dia menyakiti hati tetangganya, dakhalan nar. Berarti nggak khusyuk. Kalau dia khusyuk, Pak, nggak mungkin, karena ketika dia sholat merasa dilihat oleh Allah SWT. Ya, sholatnya ini kan dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Dia merasa dilihat oleh Allah terus. Kalau dia ngerasani orang, kalau dia mau fitnah orang, dia merasa dilihat oleh Allah enggak? Kalau dia merasa dilihat oleh Allah, nggak mungkin dia mengucapkan kata-kata yang menusuk perasaan orang. Nggak mungkin dia melukai hati orang. Nggak mungkin dia memfitnah orang. Nggak mungkin. Terjaga lisannya, terjaga perbuatannya. Itu indikasi sholat khusyuk. Ya. Terus yang indikasi yang kedua, dia kepingin ibadah, seneng Pak dengan ibadah, seneng dengan kebaikan Pak. Lah ya Pak ya. Tuh, ada lagi? Kadoan di luar. Si Ustaz. Tapi di luar mendengarkan ya? Oh iya. Ya nanti keluar lagi nggak apa-apa. Ya. Misalnya. Bagaimana dengan anggapan bahwa sholat tapi pikirannya kemana-mana itu lebih baik daripada kemana-mana ibadah yang Iya. Jadi mending mana antara sholat pikirannya kemana-mana daripada kemana-mana nggak sholat, gitu ya? Ya, memang kalau bagi anak TK, SD, memang bagus. Latihan lah itu. Ya, nggak apa-apa sudah pikirannya kemana-mana, nggak apa-apa, masih TK gitu ya. Tapi kan masa kita ini TK, Pak, kan malu kalau kita kata TK. Ya, sholat itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Sholat itu identitas. Kalau seorang itu muslim, wajib sholat. Apalagi kalau dia sudah akil balik. Ya, kalau mamanya dia sholat, baru pertama kali sholat, kok pikirannya kemana-mana, nggak apa-apa. Mending daripada nggak sholat, kan gitu lah ya. Karena dengan sholat nanti tekun, nanti dibimbing sama Allah. Dengan ngaji kayak gini dibimbing sama Allah. Ya Pak ya. Karena khusyuk itu juga harus dengan ilmu. Bagaimana cara supaya khusyuk? Maka kita dibimbing dengan ilmu, ngaji terus dan sebagainya. Nah, kata-kata yang tadi itu menurut saya hanya sekedar kata-kata. Ya. Hanya apa ya? Pinter mengolah kata. Nah gitu. Nggak apa-apa Pak, sama dengan begini ya. Buat apa sholat? Mendingan aku nggak sholat tapi aku api nang wong. Iku sholat tapi kelakuannya elek. Nah kayak gitu ya. Sama dengan gitu ya. Kira-kira gimana menurut jenengan? Nggak sholat tapi api nang wong, sholat tapi elek nang wong. Gimana Pak? Ya Bon, terserah panjenengan. Nah, sholat yang baik adalah sholat yang dia menjiwai sholatnya, sholat khusyuk, baik mesti dengan orang. Mesti baik dengan orang. Ya, gitu ya. Saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Bapak Ibu, setelah itu membaca istiftah, doa iftitah, ya enggak? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini doa enggak main-main Pak, sampai aras itu goncang. Nabi tidak melaksanakan, sahabat melaksanakan. Siapa yang membaca tadi? Saya ya Rasulullah. Nah, gitu. Rasul memujinya.
Dan itu sunnah kita membaca itu. Doa iftitah atau istiftah itu banyak sekali. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal. Ada lagi, ya, wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Makanya ayat demi ayat, doa demi doa, panjenengan harus pahami isinya. Panjenengan harus pahami isinya. Supaya apa? Karena itu juga menentukan, walaupun bukan menentukan, itu juga mendorong kita untuk lebih khusyuk. Begitu. Setelah doa itu kemudian membaca apa? Membaca apa? Isti'adzah, ta'awud. Kenapa kok perlu ta'awud? Jadi panjenengan pada rakaat pertama setelah doa iftitah harus ta'awud. Nabi melakukan itu ta'awud. Kenapa? Karena setan ini tidak pernah berhenti Pak menggoda panjenengan. Ada adzan lari dia. Selesai adzan datang dia. Ada qomat lari dia. Selesai qomat datang lagi menggoda panjenengan. Makanya nggak sedikit orang digoda sholat itu lupa berapa rakaatnya. Nggih, jenengan saya yakin tidak pernah. Karena digoda oleh setan. Iya, pirang rakaat. Tolong rakaat apa rakaat? Ngitung, Pak. Iya, rakaat pertama aku mau ini. Nah, akhirnya disibukkan dengan itu, nggak khusyuk, Pak. Mikirno pirang rakaat. Wis lali cek mikir lagi. Ya. Nah, karena itu kita perlu membaca ta'awud. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafsi. Itu, Pak. Itu ta'awud. Ya. Kalau panjenengan fahami maknanya, Pak, ya, insya Allah jenengan akan dijauhkan dari godaan-godaan setan di dalam sholat. Saya sudah baca, Pak, tapi kok masih digoda, Pak? Berarti hebat jenengan. Wis moco digoda berarti hebat jenengan. Setannya gede berarti. Kedudukan setannya lebih tinggi daripada panjenengan, berarti makin panjenengan membaca dengan khusyuk cek digoda cek kena, berarti setannya lebih gede. Teruskan baca itu. Jangan sampai jenengan tergoda. Ketika jenengan gampang tergoda, dia masuk ke dalam hati kita, mempengaruhi pikiran kita, itu tadi sampai lupa berapa rakaat dan lain sebagainya itu. Tafadhol, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bapak Ibu, ketika muadzin tadi baca hayya 'alas shalah, jawaban jenengan apa? Hayya 'alal falah. Sudah merasakan ketika membaca la haula wala quwata illa billah? Iya. Kalau diterjemahkan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari lisan, Pak. Tapi apa sudah merasakan? Merasakan itu yang di dalam itu loh, Pak. Sudah merasa kebetul, apa sudah merasa atau belum? Merasakan betul bahwa kita ini fakir, kita ini nggak berdaya, kita ini nggak punya apa-apa, yang punya hanya Allah SWT. Berangkat saja menuju panggilan hayya 'alas shalah, mari kita salat, la haula wala quwata illa billah. Dikersani Allah, Pak. Bukan karena kita sampai di masjid, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ditanamkan dalam hati panjenengan. Baik, kita lanjutkan. Membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz. Karena kita nggak lepas digoda setan terus, Pak. Ya. Pak, ketika ada anjing, ya, anjing ini miliknya si fulan, ya. Kemudian jogok panjenengan, jenengan mau beli di tokonya itu, jogok. Apa yang harus jenengan lakukan, Bu? Apa yang harus jenengan lakukan? Ketika ada anjing ini milik si fulan itu, ya, jenengan dijogong, takut kan? Kira-kira apa jenengan lakukan? Gelek balung, Pak. Balung meneng, apa betul gitu? Gelek watu, Pak, bandem watu, apa betul begitu? Atau sumum bukmun umyum, apa begitu? Ayo, apa? Panggil yang punya. Panggil yang punya. Kau, itu anjingnya. Selesai. Selesai enggak? Selesai. Uangnya tuh, telepon. Apa maksud saya? Paham? Jadi ketika kita digoda setan, panggil yang punya. A'udzubillahi minasyaitonir. Selesai. Itu. Makanya Ibnu Taimiyah ketika berpesan kepada muridnya Ibnu Qayyim, pada suatu hari beliau mengatakan, jika ada anjing menyala ke arahmu, maka jangan terpancing untuk melakukan peperangan terhadapnya. Kalah jenengan. Ya. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyingkirkan binatang jahat yang mengganggu seperti anjing itu, dan cukuplah dia Allah yang maha menjaga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini diasumsikan anjing, setan yang akan menggoda kita ketika sholat.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa ketika beliau sholat setelah takbir iftitah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Kemudian efek dasarnya sebuah bacaan ini penting. Sebuah bacaan itu punya efek yang penting, punya efek yang cukup dahsyat kalau kita pahami isinya. Ya. Bapak dan saudara sekalian, tidak sedikit lisan membaca, hatinya kemana-mana. Seperti seseorang hamba dipanggil oleh raja, ya. Seorang hamba dipanggil oleh raja, dia di dekat raja, dia diberikan kemuliaan, dia diberikan kedudukan, dipanggil. Ketika dipanggil, dia disuruh mendengarkan apa yang raja titakan. Tapi pikirannya, mohon maaf, tapi wajahnya noleh kemana-mana. Kira-kira dikampleng apa dikasih suguhan, dikasih kenikmatan dan sebagainya. Kira-kira gimana? Jadi panggil, Pak, jejer kamu nanti. Kira-kira gimana? Loh, ini kenyataan, Pak, di dalam hidup. Ya, kenyataan dalam hidup. Ya. Nah, sekarang yang kita ini sholat menghadap kepada raja di raja. Rajanya raja manusia. Ya. Raja di raja, raja dari semua raja yang ada di dunia. Kemudian kita tolak-toleh. Allahu Akbar. Wajatu wajhiyah. Ngomong wajatu wajhiyah, ini Pak, kemana-mana Pak, kira-kira gimana? Ayo. Tapi saya yakin kalau jenengan fokus, saya yakin, ya, jenengan kan hatinya nggak kemana-mana kan? Ngomong Allahu Akbar, pikirannya nggak kemana-mana kan? Dengar kayak begini saja Pak, pengajian kayak gini ya. Mas saya ngomong, telinganya mendengarkan, tapi hatinya dengan Kak mari-mari yuk. Oh bisa mari adzan, Kak mari-mari. Wingi kan wis disampaikan, kok disampaikan mana ya? Lah gitu Pak, pikirannya nggak fokus, terus namanya pikiran. Ya. Ingat Pak, ketika seorang hamba sholat dilihat oleh Allah SWT, kalau wajahnya kemana-mana, Allah tidak lagi sudi kepada orang sholat itu. Allah tidak akan melihat dia. Ya, secara lahiriah kalau kita tolak-tolak, Allah tidak akan berkenan dengan sholat kita. Allah tidak lagi melihat kita karena wajah kita, mata kita kemana-mana. Yang dilihat oleh Allah itu mata batin kita Pak. Itu tadi hadisnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hati kita kemana-mana. Makanya ada orang sholat itu pahalanya sesuai dengan sejauh mana dia khusyuk. Kalau khusyuknya 1/10 ya dapat itu. Ada pahala 1/10, 1/9, 1/8 sampai 1/10. Kayak gitu Pak. Lumayan timbangan gak sholat, mungkin ada begitu Pak. Iya. Fawailul lil, celaka orang yang sholat. Siapakah orang yang sholat yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim, orang yang lalai dalam sholatnya. Lisannya mengucapkan tapi hatinya kemana-mana Pak. Mendingan Pak sholat tapi kemana-mana daripada kemana-mana guys. Cukup di sini ya, cukup di sini. Jangan dijadikan dalil, ya. Jangan dijadikan. Saya jadi terkesima, masnya tadi. Mana masnya? Iya. Memang ada ucapan kayak gitu, Pak, ada. Ya, tapi nggak usah dijadikan dalil itu. Ya. Baik, Bapak Ibu dan sekalian, insya Allah besok kita akan lanjutkan dengan bacaan Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kok Rasulullah ketika membaca Ar-Rahmanir-Rahim kok berhenti? Kok berhenti? Ada apa di balik itu? Nah, jadi kita pahami Al-Fatihah ini
Karena itu juga dialog. Ketika kita baca Fatihah, Allah menjawab, Alhamdulillahi Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kenapa? Di setiap bacaan ini Allah juga menjawab, dialog. Ya, pelan-pelan, ya pelan-pelan. Nanti kita praktekkan. Kalau soal praktek khusyuk nggak ada, Pak. Praktek khusyuk tidak ada. Kan ini terkait dengan batin. Ya, tapi mudah-mudahan dengan penjelasan ini, ya kita sadar. Saya juga dituntut ketika ngomong juga harus saya laksanakan. Ya, kita bersama-sama. Kita kepingin sholat kita hari ini lebih baik daripada kemarin. Ya, besok harus lebih baik daripada hari ini. Jangan sampai setelah ini kok tambah gak khusyuk. Jangan. Setelah ngaji kok tambah gak khusyuk. Jangan. Ya, kita berharap mudah-mudahan sholat kita yang kelak akan menjadikan penolong kita di hari kiamat. Karena yang pertama kali yang ditanya oleh Allah adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, semuanya akan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kekhusyuan kepada kita, dan Allah memberikan kecintaan kita kepada sholat, dan mudah-mudahan Allah menakdirkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang menegakkan sholat dan khusyuk di dalam sholat kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.